Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Maita Imasari, bersama rekan-rekan saya, ada Putri Regiana, Gelar Anugrah, dan Luciana Apriliani Utami. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari identitas nasional dan unsur-unsur pembentuk identitas nasional. Pengertian identitas nasional. Seperti yang kita tahu, identitas nasional itu terdiri dari dua kata, yaitu identitas dan nasional, di mana identitas adalah tanda, jati diri, atau karakteristik yang membedakan dengan yang lain. Sedangkan nasional adalah kelompok yang terbentuk atas dasar kesamaan budaya, agama, bahasa, cita-cita, dan tujuan. Identitas nasional bangsa Indonesia yaitu identitas yang berdasar pada Pancasila, yang rasionalisasinya diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terdapat beberapa definisi identitas nasional menurut para ahli, yang salah satunya yaitu menurut Muhammad Erwin, di mana identitas nasional adalah sifat khas yang melekat pada suatu bangsa atau yang lebih dikenal dengan karakteristik atau kepribadian suatu bangsa. Kemudian unsur-unsur identitas nasional. Menurut Pentos ada 4 faktor, yaitu yang pertama, faktor primer, yaitu etnisitas, teritorial, bahasa, dan agama. Kemudian yang kedua ada faktor pendorong, terdiri atas perkembangan teknologi dan komunikasi, munculnya angkatan bersenjata modern, dan pembangunan sosial dalam masyarakat. Yang ketiga ada faktor penarik, meliputi penggunaan tata bahasa resmi secara nasional, yaitu bahasa Indonesia, tumbuhnya birokrasi, dan pemanfaatan sistem pendidikan nasional. Yang terakhir ada faktor reaktif, yaitu dominasi, penindasan, dan pencarian identitas. Kemudian ada menurut Rahayu, di mana unsur-unsur pembentuk identitas nasional menurut Rahayu yaitu terdiri dari suku bangsa, agama, bahasa, budaya nasional, dan wilayah Nusantara. Fungsi identitas nasional, di mana fungsi identitas nasional itu menurut Sudarsono dalam Erwin tahun 2013 memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu penanda eksistensi suatu bangsa, yang kedua sebagai cerminan antar bangsa, dan yang ketiga yaitu sebagai pembeda antar bangsa. Nah, identitas nasional sendiri itu merupakan sebuah pembeda antar bangsa. Nah, pentingnya identitas nasional bagi negara itu yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu identitas nasional diperlukan dalam interaksi antar bangsa, baik dalam konteks individu maupun dalam konteks antar negara. Yang kedua yaitu identitas nasional itu menentukan status dan keikutsertaan bangsa dalam dunia internasional. Yang ketiga yaitu pola interaksi. Pola interaksi yang ditunjukkan oleh suatu bangsa menggambarkan kondisi struktur sosial bangsa itu. Adapun paparan sebuah solusi atau cara agar identitas nasional itu masih bisa berkembang dalam era globalisasi kehidupan ini. Yang pertama yaitu kita harus memahami esensi dari budaya yang berlaku pada saat ini. Yang kedua yaitu kita harus melestarikan kearifan lokal. Yang ketiga yaitu memiliki jiwa kreatif dan inovatif. Yang keempat yaitu memiliki filtrasi melakukan pergaulan. Yang kelima yaitu lebih mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, dan masih banyak yang lainnya. Nah, sebagai seorang warga, sudah selayaknya kita itu melangsungkan kehidupan berbangsa bernegara dengan selalu membawa identitas negara sebagai warga negara dalam berbagai aspek. Nah, dilanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu ada faktor-faktor identitas nasional. Nah, lahirnya identitas nasional itu tentunya tidak mudah dan melalui proses yang sangat panjang. Konsep identitas nasional itu merupakan hasil kemufakatan dari masyarakat yang berada di negara ini. Nah, komunitas dalam suatu negara itu ingin identitas kelompoknya dijadikan suatu identitas nasional. Nah, hal tersebut yang menyebabkan terjadinya konflik dalam sebuah negara. Nah, setelah bangsa Indonesia memiliki organisasi, yaitu negara, selanjutnya dirumuskanlah konsep-konsep mengenai identitas nasional, yaitu negara.
Nah, identitas nasional suatu bangsa memiliki sifat, ciri, dan karakter yang unik. Hal tersebut ditentukan oleh beberapa faktor yang mendukung lahirnya identitas nasional. Nah, adapun faktor-faktor yang mendukung lahirnya identitas nasional yaitu faktor objektif dan subjektif. Faktor objektif meliputi geografis, ekologis, dan demografis. Nah, yang kedua yaitu faktor subjektif. Faktor subjektif itu meliputi historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa. Identitas nasional bangsa Indonesia. Menurut Erwin, identitas nasional bangsa Indonesia dapat dirumuskan dalam 3 bidang sebagai berikut. 1. Identitas fundamental, yakni Pancasila. Pancasila sebagai situasi kejiwaan dan karakter bangsa Indonesia yang mengandung kesadaran, cita-cita, hukum dasar, pandangan hidup telah menjadi nilai asas norma bagi sikap tindak bagi penguasa rakyat Indonesia. Dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pandangan hidup, etika politik, dan paradigma. 2. Identitas instrumental. A. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. B. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila sebagai lambang negara bangsa Indonesia. Garuda Pancasila melambangkan kemegahan negara Indonesia. C. Bendera negara. Bendera merah putih bukan hanya sekedar simbol keindahan belaka, akan tetapi merah putih adalah cerminan jiwa bangsa Indonesia dengan semangatnya yang memerah dan dilandasi dengan hati yang putih. D. Lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diciptakan oleh Supratman. Lagu ini menggambarkan semangat cinta tanah air dan kegagahan bangsa Indonesia. 3. Identitas nasional. Identitas nasional yang bersifat alamiah terkait dengan pola perilaku yang tampak dalam kegiatan sehari-hari. Identitas nasional menggambarkan pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas masyarakat sehari-harinya. Identitas ini menyangkut adat istiadat, tata kelakuan, dan kebiasaan. Dewasa ini, bangsa Indonesia dilanda krisis identitas nasional yang begitu mengkhawatirkan. Identitas nasional bangsa yang bersumber dari nilai luhur Pancasila yang aktualisasinya tercermin dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara semakin pudar eksistensinya. Kondisi ini menjadi ancaman nyata bagi keutuhan nilai 4 pilar kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa Indonesia yang seharusnya mempunyai ciri khas dan jati diri sendiri semakin lama semakin terkikis. Rakyat Indonesia seakan tidak bangga menjadi warga negara Indonesia dan mungkin menyesal kenapa dilahirkan di Indonesia. Krisis identitas ini terjadi pada hampir seluruh masyarakat Indonesia dari kalangan atas hingga menengah, dari generasi tua hingga generasi muda. Krisis identitas nasional ini pun tercermin dari berbagai macam bentuk. Adapun globalisasi yang begitu pesat dapat sangat mempengaruhi identitas nasional dan berpotensi sebagai penyebab merosotnya nilai-nilai budaya asli bangsa Indonesia. Contohnya, masyarakat cenderung mengabaikan budaya asli dan menerapkan budaya asing. Masyarakat menganggap bahwa budaya asing modern dan budaya asli itu kuno. Tidak sedikit orang yang lebih bangga mengikuti tren barat yang mirisnya, tren barat tersebut seringkali bertolak belakang dengan nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia. Tidak jarang juga orang-orang lebih bangga menggunakan produk luar negeri daripada produk dari Indonesia sendiri. Mereka beranggapan bahwasannya produk luar negeri ini lebih hebat daripada produk sendiri. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa ketertarikan bangsa ini terhadap produk-produk luar negeri juga diakibatkan karena belum memadainya kualitas produk-produk yang dihasilkan oleh industri dalam negeri. Namun, bukan berarti hal itu lantas membuat kita menjudge dan mengeneralisasikan bahwa semua produk buatan dalam negeri adalah sampah. Kita perlu memberi kesempatan kepada industri-industri dalam negeri agar menghasilkan produk-produk yang lebih berkualitas dan tidak kalah dengan produk-produk luar negeri sehingga lama-kelamaan akan mengubah mindset kita bahwa tidak selamanya produk buatan dalam negeri itu buruk. Di lain pihak, hal yang menyebabkan bangsa ini semakin krisis identitas adalah minimnya tokoh-tokoh yang bisa dijadikan teladan dan panutan di masa kini.
Para pejabat publik dan elit politik yang seharusnya menjadi panutan dan teladan bisa dikatakan jauh panggang dari api. Tidak sedikit dari mereka yang tengah dilanda euforia korup, sementara itu para wakil rakyat yang seharusnya menjalankan amanahnya sebagai perpanjangan tangan rakyat untuk menyampaikan aspirasi rakyat tidak menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Bahkan tidak jarang perilaku mereka juga kerap kali tidak mencerminkan seorang intelektual yang mempresentasikan rakyat banyak. Akibat krisis identitas, rakyatnya pun menjadi orang-orang yang rendah diri, latah akan hal-hal yang berbau luar negeri. Ditambah lagi minimnya teladan dari tokoh-tokoh seperti pejabat publik dan elit politik yang bisa memberikan dampak positif kepada bangsa ini sehingga semakin memperparah pengikisan identitas. Untuk mengatasi krisis identitas nasional bangsa ini harus ada kerjasama baik dari seluruh pihak. Pemerintah sebagai pembuat peraturan telah menetapkan mewajibkan mendalami PKN atau pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum pembelajaran. Adapun para pejabat publik dan elit politik harus lebih berhati-hati dan harus menunjukkan sikap nasionalisme yang dapat ditiru oleh masyarakat luas. Terakhir, kita sebagai masyarakat harus dapat menunjukkan sikap nasionalisme serta lebih selektif terhadap arus globalisasi, lalu menyadari bahwasannya Indonesia ini kaya akan budaya dan masih banyak lagi yang mana hal ini patut kita banggakan. Bahkan tak jarang Indonesia selalu mendapatkan pengakuan dunia internasional. Maka dari itu kita harus bersama-sama mendapatkan kembali serta menegakkan kembali identitas nasional Indonesia. Dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.